Hai sahabat properti, ini ada kasus lagi sahabat properti, ada pertanyaan dari teman kita sesuai dengan di kolom komentar, Pak. Kami Pak beli rumah melalui developer langsung. Nah, pihak developer tidak memenuhi kesepakatan dengan pemilik lahan, sehingga pemilik lahan sangat dirugikan. Nah, sementara sertifikat belum dipecah dan masih atas nama pemilik lahan. Bagaimanakah langkah ditempuh supaya kami dapat pecah sertifikat? Nah, ini menarik nih sahabat. Menarik karena dalam hal ini yang dirugikan adalah si pembeli. Karena seharusnya setelah terjadi akte jual beli, sertifikat tersebut bisa dibalik namakan atas si pembeli. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan karena si pemilik lahan tidak mau sertifikatnya dibalik nama atas nama PT karena tidak adanya kesepakatan antara developer dengan pemilik lahan. Artinya si pemilik lahan dengan si developer terjadi clash, terjadi masalah, terjadi tidak ada kesepakatan dari awal sehingga si pemilik lahan merasa dirugikan. Nah, oke, dalam hal ini nih kasus seperti ini banyak sekali kasus-kasus. Jadi kalau kita yang membeli, Anda sebagai pembeli, maka dalam hal ini jangan sungkan-sungkan bertanya kepada developer bahwa ini tanyakan langsung bagaimana status legalitas tanah tersebut. Sertifikatnya itu yang terpenting sahabat properti ya. Kalau kasus seperti ini, tanah sertifikat masih pemilik lahan yang punya belum atas nama PT, maka yang dirugikan Anda sebagai si pembeli. Anda mau ngapain gitu? Untuk developernya anak aja ngomong, Pak begini, kami lagi urus, Pak lagi urus. Sementara dia tidak pernah berunding dengan si pemilik lahan. Oke, tidak satu meja, sulit untuk bertemu lagi. Nah, kalau itu terjadi, yang dirugikan adalah Anda. Nah, solusinya adalah seharusnya developer melakukan komunikasi lagi dengan si pemilik lahan. Dia harus membujuk-bujuk si developer, si pemilik lahan supaya sertifikat dia mau dibalik namakan ke atas PT dulu. Jadi belum ke si pembeli ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini karena tanahnya masih sertifikat masih atas nama pemilik lahan, maka belum bisa langsung dibalik namakan ke Bapak, ke si pembeli, karena Bapak membelinya ke developer. Nah, si developer pun tidak punya dasar hukumnya secara, dan tidak bisa menjual secara dasar hukumnya karena sertifikat tidak dia yang pegang. Ilegal namanya sahabat. Oke. Nah, jadi begini sahabat. Sertifikat itu ada dua nama. Sertifikat yang namanya sertifikat hak milik SHM dan sertifikat hak guna bangunan. Jadi kalau salah satu, misalnya begini ya, sertifikat itu SHM, sertifikat hak guna bangunan, tapi atas nama sudah diatasnamakan kepada salah satu pengurus di PT developer tersebut, itu masih masuk kategori aman. Atau sertifikat ini sudah dibalik namakan, sudah di SHGB kan, sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. Nah, itu lebih aman lagi sahabat properti. Kalau itu yang terjadi, maka Anda sebagai pembeli mudah bagi developer untuk balikkan nama setelah Anda beli, balik nama ke si pembeli itu mudah sahabat properti, karena pihak developer yang menjual kepada Anda langsung bisa dibalik namakan karena sertifikatnya sudah dia yang pegang, sudah dia yang punya secara hukum, walaupun sebenarnya apakah dia sudah lunas pembayarannya kepada pemilik lahan atau belum. Oke, itu penting. Jadi dalam kasus seperti ini sahabat seperti inilah, jadi ada yang terlibat di sini, ada 3 ya yang terlibat: pemilik lahan, developer, si pembeli. Nah, yang dirugikan di sini adalah si pembeli. Karena Anda tidak bisa menuntut
menuntut kepada si pemilik lahan, tolong dong Pak balikan namanya. Nah, karena Anda belinya kepada si developer. Developer merengek-rengek kepada si pemilik lahan, tolong Pak sertifikatnya dipinjam dulu, kita balikin nama. Padahal perjanjiannya tidak seperti itu, karena mungkin perjanjian awalnya sertifikat dikasihkan kalau sudah ada pembayaran. Ternyata bisa jadi sahabat properti developer belum mengangsur, belum ada pembayaran kepada si pemilik lahan, sehingga si pemilik lahan dalam hal ini merasa dirugikan. Sedangkan di tanahnya sudah ditata ya, sudah ada kapling-kaplingan dan sudah ada rumah yang dibangun. Nah, ini kan bahaya sahabat properti. Oke, nah ini kasus. Jadi kesimpulan cerita ini. Jadi kalau Anda pembeli, jangan sungkan-sungkan, supaya lebih aman, jangan sungkan-sungkan bertanya, bos ini legalitas tanahnya seperti apa? Apakah sudah SHM, SHGB, sertifikat hak guna bangunan, dan kami tolong sebelum terjadi transaksi, tolong Pak kami lihatkan fotokopi sertifikat seperti apa. Oke, kalau ternyata Bapak kita sudah menemukan sertifikat itu masih SHM, tapi sudah ada yang di situ tuh pemiliknya sertifikat tuh pemilik SHM salah satu dari pengurus PT misalnya, itu boleh, itu enggak apa-apa, itu masih aman karena salah satunya itu tinggal turun hak namanya hembreng ke PT. Nah, apalagi yang lebih aman lagi kalau sertifikat itu sudah atas nama PT hak guna bangunan, itu lebih aman lagi. Maka kami sarankan itu boleh Anda lakukan transaksi di developer tersebut. Tapi kalau itu tidak ada, Anda harus hati-hati, waspada. Oke. Kalau ada komentar, komen, ada kasus lagi untuk teman-teman sahabat properti yang di luar sana, silakan di komen. Kita akan bedah kasus ke properti ya. Kita di sini tempat bedah kasus bisnis properti apapun persoalan Anda. Kita sama-sama sharing. Oke, kalau ada tambahan dari komentar, silakan di komen. Nanti kita akan diskusi lagi. Salam properti.